俺のは光より速いぜ。理にかなっているのか。切るまでもない。細胞がおじけてる。Cerita ini mengambil latar sekitar setahun setelah pertarungan Baki melawan ayahnya, yaitu Yujiro Hanma. Sampai sekarang, Baki masih terus latihan keras demi bisa melampaui monster terkuat di dunia itu. Tapi anehnya, akhir-akhir ini Baki malah sering menguap. Bukan karena capek, melainkan karena bosan. Sudah lama nggak ada lawan yang bisa bikin darahnya mendidih. Sementara itu di Amerika, ada pegulat profesional bernama Atlas yang sudah jadi juara selama 7 tahun berturut-turut. Karena terlalu sering menang, Atlas juga merasa jenuh. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Jepang untuk mencari lawan yang benar-benar kuat. Sesampainya di Jepang, Atlas langsung menemui Tokugawa alias pemilik arena bawah tanah. Di sana dia bilang kalau dirinya ingin menantang Baki Hanma, sang juara arena tersebut. Tokugawa pun cuma tersenyum karena dia tahu Baki bukan tipe orang yang bakal menolak tantangan. Malam harinya mereka akhirnya bertemu di arena bawah tanah. Meski Baki terlihat santai seperti anak muda biasa, Atlas bisa merasakan aura mengerikan dari dirinya. Walaupun begitu, Atlas tetap percaya diri dan penasaran seperti apa kekuatan asli lawannya itu. Tapi ternyata pertarungannya jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Baru saja dimulai, Baki langsung menjatuhkan Atlas dengan serangan kepala bertubi-tubi sampai pegulat itu pingsan. Lucunya, setelah menang semudah itu, Baki malah masih sempat menguap karena merasa pertarungannya kurang seru. Beberapa waktu kemudian, Tokugawa mengajak Perdana Menteri Jepang ke sebuah laboratorium rahasia yang berada jauh di bawah tanah. Di sana, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Jones yang sedang memimpin sebuah proyek gila. Dan bener aja, yang diperlihatkan Tokugawa bikin semua orang kaget. Mereka berhasil membuat cloning dari samurai legendaris Jepang, yaitu Musashi Miyamoto. Tim peneliti bahkan menggunakan sisa jaringan biologis yang masih tersisa dari jasad Musashi untuk mewujudkan proyek tersebut. Mendengar penjelasan itu, Perdana Menteri langsung keberatan. Soalnya cloning manusia jelas merupakan hal yang dilarang dan bisa menimbulkan masalah besar kalau sampai diketahui oleh publik. Ternyata sebelum terlibat dalam proyek ini, Dr. John punya mimpi yang cukup gila, yaitu menghidupkan kembali dinosaurus. Masalahnya, untuk mewujudkan hal itu, ia membutuhkan sampel asli. Sayangnya, setiap kali ia mengajukan ide tersebut ke laboratorium maupun museum, semuanya selalu menolaknya mentah-mentah. Hal itu membuat Dr. John frustasi. Menurutnya, benda-benda bersejarah itu hanya dipajang tanpa dimanfaatkan lebih jauh. Padahal jika tulang, tengkorak, atau telur fosil diteliti lebih dalam, bukan tidak mungkin masih ada sisa jaringan yang bisa digunakan. Dengan bantuan teknologi modern dan sedikit rekayasa DNA, menciptakan kembali dinosaurus bukanlah hal yang mustahil. Sampai suatu hari, beberapa hari setelah mempresentasikan teorinya di depan banyak tokoh penting, Dr. John mendapat panggilan dari Tokugawa. Awalnya dia mengira akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan riset dinosaurusnya. Tapi ternyata Tokugawa justru meminta bantuannya untuk proyek cloning manusia. Tentu saja Dr. John sempat menolak. Namun semuanya berubah ketika dia mengetahui siapa sosok yang akan dikloning. Orang itu adalah Musashi Miyamoto,
alias samurai legendaris yang namanya dikenal di seluruh Jepang. Mendengar itu, rasa penasarannya langsung muncul dan dia pun setuju bergabung dalam proyek tersebut. Tak lama kemudian, Dr. John mulai memeriksa tulang belakang Musashi yang kondisinya ternyata masih sangat baik. Bahkan bentuk tulangnya terlihat berbeda dari manusia biasa. Baginya, kerangka seseorang seringkali mencerminkan bagaimana hidup yang dijalaninya. Dan dari tulang itu saja dia bisa merasakan bahwa pemiliknya memang seorang petarung luar biasa. Saat proses penelitian dilakukan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Struktur pembuluh darah dan jaringan di dalamnya masih terlihat jelas. Penemuan itu membuat Dr. John begitu emosional. Rasanya seperti mereka akan menjadi orang yang menghadirkan kembali Musashi ke dunia. Eksperimen pun dimulai. Sel telur yang telah disiapkan digabungkan dengan materi genetik milik Musashi. Para ilmuwan sangat yakin dengan teknologi yang mereka miliki sekarang. Bahkan salah satu peneliti bernama Hitoshi percaya bahwa dalam waktu singkat mereka sudah bisa melihat perkembangan janin tersebut. Bulan demi bulan pun berlalu, sementara para petarung di berbagai tempat tetap menjalani latihan mereka. Entah kenapa banyak dari mereka mulai merasakan kebosanan yang aneh, seolah tidak ada lagi tantangan yang cukup menarik bagi mereka. Hingga akhirnya setelah 11 bulan lebih sejak proses pembuahan dimulai, tubuh Musashi berkembang dengan sangat cepat dan telah mencapai usia biologis sekitar 32 tahun. Saat melihat sosoknya untuk pertama kali, semua orang di ruangan itu dibuat kagum. Tubuhnya terlihat gagah dan memancarkan aura yang luar biasa. Sementara itu, cerita kemudian beralih ke Hanayama yang saat itu sedang bersama Shiba Chiharu. Melihat Hanayama terus-terusan menguap, Shiba Chiharu sempat mengira bosnya itu sudah bosan berada di dekatnya. Tapi ternyata bukan itu alasannya. Hanayama menjelaskan kalau dirinya memang sudah sering menguap sejak beberapa hari terakhir, tepat setelah bertemu seorang berandal yang nekat menodongkan pistol ke arahnya. Jadi sama sekali bukan karena Chiharu. Sambil meminta maaf, Hanayama mengakui kalau belakangan ini ia merasa hidupnya terlalu datar. Dia merindukan sensasi adrenalin yang selama ini membuatnya semangat. Karena itulah muncul satu ide gila di kepalanya, yaitu menantang Yujiro Hanma. Hanayama langsung menemui Tokugawa untuk meminta bantuan mempertemukannya dengan monster terkuat itu. Mendengar permintaan tersebut, Tokugawa jelas kaget. Tidak banyak orang yang cukup nekat untuk menantang Yujiro, apalagi dia masih ingat duel Hanayama dan Yujiro beberapa tahun lalu yang begitu brutal. Tokugawa yakin malam itu pasti meninggalkan rasa sakit dan kenangan yang tidak menyenangkan bagi Hanayama. Tapi setelah melihat wajahnya sekarang, dia mulai sadar kalau rasa bosan yang dirasakan Hanayama mungkin jauh lebih menyiksa daripada luka apapun. Akhirnya Tokugawa setuju dan berjanji akan mencoba memanggil Yujiro kembali ke Tokyo. Sementara itu, di laboratorium rahasia, para ilmuwan kembali mengadakan rapat. Secara fisik, kondisi Musashi benar-benar sempurna. Detak jantungnya normal, suhu tubuhnya stabil, dan semua organ bekerja sebagaimana mestinya. Masalahnya hanya satu, otaknya tidak menunjukkan aktivitas yang berarti. Dengan kata lain, tubuh Musashi hidup, tapi kesadarannya belum bangun. Perdebatan panjang pun terjadi di antara para ilmuwan. Namun di tengah suasana itu, Tokugawa tiba-tiba menyela. Dia mengaku sudah lelah mendengar pembahasan soal data dan angka. Menurutnya, ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh sains. Lalu Tokugawa mengungkapkan bahwa dia memiliki kakak perempuan yang dikenal sebagai cenayang. Katanya, wanita itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jiwa orang yang telah meninggal. Di saat yang sama, Hanayama sudah bersiap menghadapi tantangan besarnya, yaitu melawan Yujiro Hanma. Sedangkan di laboratorium, kakak Tokugawa akhirnya tiba. Setelah memeriksa kondisi Musashi, dia dengan santai mengatakan bahwa dirinya hanya butuh 5 menit
untuk membangunkan sang samurai legendaris. Tentu saja ucapan itu langsung membuat beberapa ilmuwan tidak nyaman. Salah satunya adalah Kinichi yang terang-terangan menolak ide tersebut. Baginya mempercayai hal-hal mistis seperti itu sama saja meremehkan seluruh kerja keras dunia sains. Dia bahkan meminta Dr. John untuk menghentikan ritual tersebut sebelum dimulai. Merasa kemampuannya diragukan, wanita itu langsung menunjukkan buktinya. Dia mulai memanggil arwah kakek milik Kinichi dan membiarkan roh tersebut berbicara melalui tubuhnya. Yang bikin semua orang melongo, roh itu mulai membocorkan berbagai rahasia memalukan yang hanya diketahui oleh Kinichi dan kakeknya. Setelah mendengar semua itu, Kinichi pun tidak bisa berkata banyak lagi. 誰が降りてきたのかな。わしがわからんか。別なのは理解ではない実感だ。先入観を捨てよ。物は試しということで。 Sementara itu, di tempat lain, Hanayama terlihat cukup senang karena Yujiro benar-benar datang memenuhi tantangannya. Mereka berjalan santai sambil berbincang sebentar. Di tengah perjalanan, Hanayama baru sadar kalau sejak bertemu Yujiro, rasa bosan yang selama ini mengganggunya tiba-tiba hilang. Bahkan dia sudah tidak menguap lagi. Melihat Hanayama yang begitu bersemangat, Yujiro pun bertanya apa sebenarnya yang ia inginkan. Tapi saat itu seorang pemuda datang meminta tanda tangan. 取り込み中だ。あれはサインより嬉しい。 Setelah urusan kecil itu selesai, Hanayama tidak ingin membuang waktu lagi dan langsung mengajak Yujiro bertarung. Meski lokasi mereka saat itu jauh dari kata ideal untuk sebuah duel. 思いを打ち込むと断じ故に鍛えいうか、俺飛んだと思いましたもん。ゴングもない。すっげえ空振り。 Di saat yang sama di laboratorium rahasia, kakak Tokugawa mulai menjalankan ritual untuk memanggil jiwa Musashi Miyamoto. ごめんもさく宮本武蔵の魂を。 Setelah itu, wanita tersebut mulai memindahkan jiwa Musashi ke tubuh kloning yang sudah disiapkan. Awalnya para ilmuwan masih ragu, tetapi keraguan mereka perlahan hilang ketika alat pemantau menunjukkan aktivitas otak yang mulai meningkat. Tanda-tanda kesadaran akhirnya muncul. Yang lebih mengejutkan lagi, tubuh Musashi perlahan berubah menyerupai wujud aslinya saat masih hidup. Bekas luka dan ciri khas yang pernah ia miliki mulai muncul satu persatu. Dan ketika jiwa serta tubuh itu akhirnya menyatu dengan sempurna, Musashi benar-benar terbangun. Ampun bosku. Setelah mendapat penjelasan panjang tentang bagaimana dirinya bisa hidup kembali, Musashi justru balik bertanya kenapa dia dipanggil ke zaman ini. Tokugawa pun maju dan menjawab dengan jujur. Dia tidak menginginkan apapun selain melihat Musashi bertarung sekali lagi. Sambil menerima pakaian tradisional yang telah disiapkan, Musashi pun menyetujui permintaan tersebut. Jauh di tempat lain, insting bertarung Baki seakan menangkap kehadiran sosok berbahaya yang baru saja muncul. Dia bahkan merasa seperti bisa mendengar detak jantung orang itu. Meski belum tahu siapa sosok tersebut, satu hal yang pasti, Baki siap menghadapi apapun yang akan datang. Cerita lalu beralih ke Musashi Miyamoto yang masih terus dibuat takjub dengan Jepang yang sudah modern. Baginya negeri ini sudah berubah total dibandingkan 400 tahun lalu. Musashi pun tak henti-hentinya melontarkan pertanyaan tentang bagaimana semua perkembangan itu bisa terjadi. Melihat rasa penasarannya, Tokugawa mengajak Musashi mengunjungi arena bawah tanah miliknya. Dia yakin Musashi bakal menyukai tempat tersebut. Apalagi di sana ada seseorang yang ingin dia perkenalkan, yaitu Kyoichiro Sabu. Seorang pendekar pedang modern yang terkenal karena kemampuannya.
Namun saat mereka bertemu, ekspresi Kyoichiro langsung berubah. Dia merasakan sesuatu yang mengerikan dari Musashi. Dalam sekejap, instingnya seperti memperlihatkan berbagai skenario kematian yang bisa terjadi. Seolah-olah dia sudah ditebas berkali-kali oleh pria yang berdiri di hadapannya itu. Padahal semua itu hanya terjadi di dalam pikirannya saja. Tak lama kemudian, Musashi meminta izin meminjam katana milik Kyoichiro. では Saat menggenggam pedang itu, dia tampak bernostalgia dengan masa lalunya. Meski memuji bentuknya yang indah, Musashi merasa kualitas besinya tidak cukup baik untuk digunakan dalam pertarungan sungguhan. Kyoichiro sendiri masih sulit percaya bahwa orang di depannya benar-benar Musashi Miyamoto. Sementara Musashi dengan santainya mengatakan bahwa dia siap menghadapi siapapun yang dianggap sebagai petarung terkuat di Jepang saat ini, apapun senjata yang mereka gunakan. 宮本武蔵と申します。よろしく。 Di sisi lain, Baki akhirnya datang ke kediaman Tokugawa. Di sana dia mendengar cerita tentang Hanayama yang menantang Yujiro Hanma karena ingin menghilangkan rasa bosannya. Tokugawa menjelaskan bagaimana Hanayama menyerang dengan penuh semangat, tetapi Yujiro langsung membalas dengan satu pukulan dahsyat yang keluar begitu cepat. Menurut Tokugawa, meskipun kalah, Hanayama pasti merasa sangat puas dengan pertarungan itu. Namun perhatian Baki tidak terlalu tertuju pada cerita tersebut. Sejak tiba, dia sudah merasakan ada seseorang yang luar biasa kuat berada di ruangan sebelah. Sebagai putra Yujiro Hanma, insting bertarungnya sangat tajam. Bahkan hanya dari balik pintu, dia bisa merasakan tekanan yang mengintimidasi. Dan tiba-tiba tanpa ada serangan nyata sama sekali, Baki merasa seolah kakinya baru saja ditebas. Saat Baki dan Musashi akhirnya saling berhadapan, keduanya langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Di mata Musashi, Baki terlihat seperti hidangan besar yang siap disantap. Sementara bagi Baki, aura Musashi terasa seperti ledakan dahsyat yang menyerupai jamur bom nuklir. Bahkan sebelum ada yang memperkenalkan mereka, Baki sudah bisa menebak identitas pria di depannya. Dia langsung bertanya apakah orang itu benar-benar Musashi Miyamoto. Meski begitu, Baki sendiri masih sulit percaya kalau sosok yang sudah meninggal ratusan tahun lalu kini bisa berdiri hidup di hadapannya. この人は宮本武蔵だ。 Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk mencoba bertarung di luar. Dari sudut pandang Baki, Musashi terlihat hanya berdiri dengan tangan kosong. Namun instingnya mengatakan hal yang berbeda. Seolah-olah Musashi sedang memegang dua katana yang siap menebas kapan saja. Begitu Baki bergerak menyerang, semuanya berakhir dalam sekejap. どうもこうも外へ誘い出したのはそっちだぜ。差し詰め。 にできとる。 Saat sadar kembali, Baki langsung menyadari satu hal yang cukup menyakitkan. Dia baru saja kalah. Bahkan kejadian tadi rasanya belum pantas disebut pertarungan. Beberapa saat kemudian, Baki melihat Musashi sedang berlatih di luar. Musashi menghancurkan barang-barang bambu hanya dengan ayunan tangan dan genggamannya hingga pecah berkeping-keping. Ketika ditanya latihan apa yang sedang ia lakukan, jawabannya cukup sederhana. Dia berlatih hanya karena ingin berlatih, bukan untuk mengasah teknik tertentu. Mendengar itu, Baki langsung mengajak Musashi bertarung lagi. Menurutnya tidak ada latihan yang lebih bagus daripada duel sungguhan. Tapi Musashi justru menolak. Dengan santai dia mengatakan bahwa Baki sebenarnya sudah mati sejak pertemuan mereka sebelumnya. Kalau saja dia mau, Baki bisa saja dibunuh saat itu juga. Jadi menurutnya tidak ada alasan untuk mengulang hal yang sama. Jawaban itu membuat Baki sedikit tidak enak hati. Sebagai gantinya, Musashi menawarkan bambu untuk dijadikan alat latihan. Baki pun langsung menunjukkan kemampuannya dengan menghancurkan bambu tersebut menggunakan tendangan super cepatnya.
Namun itu masih belum cukup memuaskannya. Baki kemudian melesat menyerang Musashi dengan kecepatan luar biasa, teknik yang pernah ia pelajari dari Yujiro. 近代武術ほう Setelah serangan itu, Baki bahkan mengklaim bahwa dalam beberapa detik terakhir dia punya kesempatan untuk membunuh Musashi beberapa kali. Musashi tidak menyangkal hal itu. Dia mengakui bahwa dalam skenario tertentu dirinya memang bisa kalah. Namun sebelum pukulan Baki benar-benar mengenainya, Musashi sebenarnya sudah membaca semuanya lebih dulu. Dia bahkan sengaja tidak menghindar karena ingin merasakan langsung seberapa kuat serangan Baki. Dan harus diakui, pukulan itu memang cukup kuat hingga membuat Musashi terjatuh. Meski begitu, setelah berdiri kembali, suasana langsung berubah. Musashi mengambil posisi layaknya seorang pendekar yang siap mencabut pedangnya kapan saja. Kali ini, dia tidak berniat menahan diri. より後期続けなけりゃ不謹慎ってもんでしょ。本人も気づかない決断 0.5 秒前のシグナルに Bahkan sebelum Baki bergerak atau melancarkan serangan, Musashi sudah tahu apa yang akan dilakukan. Berkat pengalaman tempurnya yang luar biasa, dia mampu mengantisipasi serangan cepat kilat sekalipun dan bergerak lebih dulu sebelum lawannya sempat bertindak. たとえその攻撃が先行のスピードでも武術経験者なら Saat berkeliling kota, Musashi dibuat takjub dengan perkembangan Jepang, mulai dari gambar bergerak sampai kendaraan besi yang lalu lalang. Sulit dipercaya 400 tahun setelah kematiannya, Jepang bisa semaju ini. 見失うな草履くらいは用意すべきだったか Tidak lama kemudian, polisi menghampirinya karena dianggap mencurigakan dan meminta identitas. Tentu saja, Musashi tidak punya KTP. ちょっと調べますよそこを動くな今に生きる宮本さんを知る。 Hingga akhirnya muncul kabar tentang sosok misterius yang mengaku sebagai Miyamoto Musashi dan menghajar beberapa polisi di Shinjuku. Berita itu pun sampai ke telinga Katsumi Orochi, Doppo Orochi, Jack Hanma, dan Goki Shibukawa. Dari rekamannya saja mereka sudah bisa melihat kalau orang ini sangat kuat. えれえものを見ちまった Di sisi lain, Motobe akhirnya sadar alasan dirinya terus berlatih selama setahun terakhir. Dia tidak menyangka ancaman yang datang adalah Musashi. Menurutnya, bahkan petarung modern sekelas Yujiro Hanma pun belum tentu cocok menjadi lawannya. Karena itu, Motobe memutuskan untuk melindungi mereka semua. Sementara itu, kepala kepolisian memberitahu Tokugawa bahwa Musashi telah memasuki kediamannya. Tokugawa yang kaget langsung meminta polisi untuk tidak ikut campur dan membiarkan Musashi. Setelah itu, Tokugawa menemui Doppo Orochi. Doppo yakin sosok misterius yang sedang ramai dibicarakan itu pasti Miyamoto Musashi. Dia juga mengaku sangat ingin bertemu dengannya. Menariknya, saat itu Musashi datang dan mengaku sedang lapar. Tapi begitu tahu ada yang ingin bertarung dengannya, dia tidak keberatan menunda makan. 形でもいいたった一度でいいから手合わせ願う Tak lama kemudian, Musashi dan Doppo pun bersiap memasuki aula dojo untuk memulai duel mereka. Sebelum duel dimulai, Tokugawa lebih dulu memperlihatkan gaya bertarung serta kemampuan Doppo Orochi kepada Musashi lewat berbagai alat yang sudah disiapkan. Tapi bukannya kagum, Musashi malah bilang kalau gerakan Doppo lebih mirip tarian daripada bela diri. Tentu saja Doppo langsung tersinggung dan menawarkan untuk mempraktikkan langsung ke tubuh Musashi. Musashi pun buru-buru meminta maaf dan mengakui kalau itu hanya bercanda.
許されんよ。 Di sisi lain, Doppo juga kesal karena Musashi bisa dengan mudah menahan tandukan kepalanya, bahkan sempat mengusik kepala botaknya. Musashi sendiri cukup terkejut karena Doppo masih bisa berdiri setelah menerima tebasan diagonal darinya. Namun, Doppo menegaskan kalau tebasan itu tidak nyata. Musashi setuju karena bagaimanapun itu hanya tiruan dan Doppo tidak benar-benar terpotong. Setelah itu, Musashi meminta Tokugawa membawakan pedang sungguhan dan mulai bersiap serius. Tokugawa sempat mengingatkan Doppo untuk berpikir matang karena kali ini lawannya adalah Musashi yang membawa pedang. Meski terlihat tidak adil, Doppo tetap maju karena baginya seorang karateka juga bersenjata. Tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya adalah senjata. Tak lama kemudian Doppo nyaris terkena tebasan di kepala. Untungnya Musashi hanya menekan wajahnya dengan lembut. Meski begitu, Musashi cukup terkejut saat Doppo berhasil melukai wajahnya dan mengakui kalau tangan serta kaki Doppo setajam bilah pedang. Walaupun mendapat pujian, kenyataannya Doppo tetap kalah. Dia sadar dirinya sudah terkena tebasan. Setelah mengetahui kisah kemunculan Musashi dan merasakan sendiri kemampuannya, Doppo semakin yakin bahwa pria di hadapannya benar-benar Miyamoto Musashi yang asli. Apalagi Musashi masih menahan diri dan tidak benar-benar menebasnya. Bagi Doppo, dikasihani lawan terasa jauh lebih buruk daripada kalah dalam pertarungan. Namun kenyataannya Doppo masih merasa belum benar-benar memahami sosok Musashi. Di saat yang sama, Retsu akhirnya kembali ke Tokyo setelah menjalani karir sebagai petinju. Baginya, soal pertandingan itu resmi atau tidak sama sekali tidak penting. Selama ini, dia bahkan bisa mengalahkan banyak petinju hanya dengan sebagian kecil teknik kungfu Tiongkok miliknya. Karena tidak pernah diakui sebagai petinju resmi, Retsu memutuskan mengakhiri karir tinjunya dan kembali ke Jepang. Apalagi sekarang ada lawan menarik yang membuatnya bisa bertarung menggunakan seluruh kemampuannya, termasuk senjata. Tak lama kemudian, Retsu terkejut saat mendengar Katsumi dan Doppo Orochi kalah telak dari Musashi Miyamoto. Meski begitu, dia tidak terlalu heran. Sebelumnya, dia sudah melihat berita saat Musashi dengan mudah mengalahkan 5 polisi sekaligus. Teknik pertahanan senjata dalam kungfu maupun karate rasanya belum cukup untuk menghadapi orang seperti itu. Karena itulah, melawan Musashi tanpa senjata jelas bukan pilihan yang bijak. Singkat cerita, Tokugawa mempertemukan Retsu dan Musashi di arena bawah tanah. Dia mengumumkan bahwa 3 hari lagi mereka akan bertarung di tempat itu. Dan untuk pertama kalinya, penggunaan senjata diperbolehkan. Musashi menduga aturan tersebut pasti permintaan Retsu. Dan memang benar, Retsu mengaku kalau dia ingin mengalahkan ahli pedang seperti Musashi dalam kondisi terbaiknya, yaitu saat Musashi menggunakan pedang. Saat berhadapan langsung, Retsu langsung merasakan aura bertarung yang luar biasa dari Musashi hingga refleks menyerang. あなたは比類なき剣術家、陸の人。 何すんじゃ列。 Menurutnya, Musashi lebih dulu menyerangnya lewat tekanan aura tersebut. Bahkan Retsu sudah berjanji akan memakai kaki palsu yang lebih kuat saat pertarungan nanti. Di sisi lain, Motobe datang menemui Tokugawa setelah mendengar rencana duel bebas senjata antara Retsu dan Musashi. Menurutnya, keputusan itu terlalu gegabah. Dia tahu Retsu adalah petarung yang selalu mempertaruhkan segalanya saat menghadapi lawan yang kuat. Bahkan sampai kehilangan 1 kaki pun. Tapi kali ini lawannya bukan petarung biasa, melainkan petarung legend bernama Miyamoto Musashi. Motobe juga menegaskan bahwa tujuannya bukan mengalahkan Musashi, melainkan melindungi semua orang. Dia sangat paham Musashi yang asli jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat sekarang. Dalam sejarah, Musashi dikenal ganas dan ahli menggunakan berbagai macam senjata. Karena itulah Motobe merasa hanya dirinya yang cukup memahami pertarungan bersenjata untuk melindungi para petarung lain dari ancaman Musashi.
Di dojo Shinshinkai, Retsu sedang sparring dengan salah satu pelatih karateka. Anehnya setiap kali bagian vitalnya terkena serangan, dia tetap terlihat santai seolah tidak merasakan apa-apa. Master Kaku lalu menjelaskan bahwa itu adalah teknik Xiaoli. Teknik ini dilatih dengan mengendalikan tulang dan otot hingga tubuh menjadi seperti dinding tebal yang mampu meredam pukulan keras sekalipun. Namun setelah menguasainya, pengguna justru harus menjadi seperti bulu. Semua ketegangan yang sudah dibangun disimpan di dalam tubuh, sementara kesadaran terhadapnya harus dilupakan sepenuhnya. Jika berhasil, tubuh yang tadinya keras seperti dinding akan berubah lentur seperti kantong berisi air, lalu semakin ringan hingga menyerupai bulu. Saat sudah mencapai tahap itu, serangan apapun hanya akan lewat begitu saja, sama seperti bulu yang melayang di udara. Sangat sulit ditebas karena terus mengikuti arah gerakan. Karena itulah Retsu diminta membayangkan dirinya sebagai bulu. Jika dia bisa mengikuti ayunan pedang lawan, bahkan Musashi sekalipun tidak akan mudah menebasnya. 立ちなさい。ひょうとなれ。母体でなびく羽になる。切れてない。 Namun setelah Master Kaku mengakui keberhasilan Retsu menguasai Xiaoli, tiba-tiba Motobi datang dan langsung memperingatkan mereka. Menurutnya, teknik seperti itu tidak akan mampu menghindari tebasan Musashi. Dan memang benar, karena saat berlatih Musashi bahkan mampu membelah bulu burung yang jatuh di depannya. Alasannya sederhana, Musashi tidak hanya mengandalkan ayunan tangan, dia juga memutar pinggul dan menggerakkan seluruh tenaga dalam setiap tebasan. Karena itu, Motobe kembali meminta Retsu mundur dari pertarungan ini. Bertarung melawan Musashi tanpa senjata saja sudah berbahaya, apalagi saat dia memegang pedang. Bahkan memakai senapan mesin pun belum tentu bisa mengalahkannya. Musashi adalah orang yang mampu menebas bulu maupun besi sekaligus. Motobe pun menegaskan kalau Retsu tetap ingin melawan Musashi, maka dia harus melewati dirinya lebih dulu. Melihat situasi itu, Master Kaku akhirnya melumpuhkan Motobe dari belakang. Ia tahu Retsu masih setengah hati menghadapi Motobe, dan kalau dipaksakan justru bisa cedera sebelum duel melawan Musashi keesokan harinya. Keesokan malamnya, pertarungan di arena bawah tanah akhirnya dimulai. Untuk pertama kalinya, para petarung diperbolehkan menggunakan senjata, membuat suasana terasa sangat berbeda dari biasanya. Setelah kedua petarung berhadapan, wasit menjelaskan bahwa semua senjata bela diri boleh dipakai, termasuk yang sudah dibawa masing-masing petarung. Hanya satu yang dilarang, yaitu senjata api. Para penonton pun terkejut karena untuk pertama kalinya melihat shuriken asli digunakan dalam pertarungan nyata. Semua orang terpukau sampai tidak bisa bereaksi melihat kemampuan luar biasa dari Musashi Miyamoto. Setelah shurikennya habis, Retsu beralih menggunakan senjata cambuk 9 bagian yang tersembunyi di pakaiannya. まるで弱みを見せない。つくのはスカルかエスカイオ。出血だ。何を出したんだ。カイナの先端のみ操作するカイナの動きじ。 Tapi Musashi dengan santai merebut senjata itu. Setelah mencobanya sebentar, dia malah menganggap senjata tersebut terlalu ringan untuk membunuh seseorang. Retsu tidak terpancing oleh ucapan itu dan tetap fokus mencari celah untuk menyerang.
Sementara itu, Musashi justru memperlihatkan cara menggunakan senjata tersebut dengan benar hingga akhirnya senjata itu pun putus. 今一つ命を絶つにしてはな、このおもちゃでこの武蔵を討ち取れると。切れたぞ一振りで Dia bahkan menawarkan pedangnya kepada Retsu dan menyuruhnya menggunakan pedang jika ingin melawan seorang samurai. Namun bagi Retsu itu terdengar lebih seperti ejekan. ない。100キロを超える私を片手で 反撃ののろしか 目覚めた Di sisi lain, Retsu langsung memasang kuda-kuda khas Baki bertumpu di ujung jari kaki dengan tubuh sedikit menyamping, sementara bahu depannya melindungi dagu dan kedua tangannya siap bereaksi kapan saja. Tepat saat itu, Musashi melancarkan serangan. これがいいいい動ける Tapi entah kenapa, dia masih belum benar-benar menebas Retsu, dan hal itu malah membuat Retsu merasa semakin diremehkan. Ternyata semua itu cuma jebakan dari Musashi. Saat Retsu lengah, Musashi langsung mengikat tubuhnya memakai tali bajunya hingga tak bisa bergerak. 踏んじばって動けなくしちまう技だわな。につけ込んだ武蔵の正当な反撃なんと擬態かい Melihat keadaan itu, Master Kaku merasa pertarungan sebenarnya sudah selesai. Buat seorang ahli bela diri, tidak bisa bergerak di hadapan lawan jauh lebih memalukan daripada sekedar kalah. Karena itulah, Retsu meminta Musashi berhenti menahan diri dan segera menghabisinya. Dia tidak ingin dikasih belas kasihan. Musashi pun mengambil katananya dan bersiap melakukan tebasan sungguhan. Kali ini, niat membunuhnya benar-benar terasa lewat tebasan vertikal yang dia lepaskan. Untungnya teknik Xiaoli milik Retsu masih mampu mengurangi dampaknya, jadi luka yang diterima tidak langsung mematikan. こそがシャオリー思った通りの朝で Meski tubuhnya sudah dipenuhi darah, Retsu tetap menolak untuk menyerah. Dia bahkan meminta Musashi mengulang tebasannya sekali lagi sambil mencoba memberikan serangan terakhir. Sayangnya, di momen itu Retsu sadar kalau daging, otot, tulang, bahkan organ dalamnya sudah benar-benar terkena tebasan. Tubuhnya sudah tidak sanggup lagi melawan. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, dia mengakui kalau pertarungan ini telah memberinya banyak pelajaran dan akhirnya Retsu pun gugur. 現場にいながら無関係を確保していられる Yang paling terasa justru suasana setelah pertarungan selesai. Tidak ada sorakan kemenangan ataupun tepuk tangan dari para penonton. Semua orang hanya terdiam sambil merasakan aura mengerikan dari Musashi yang terlihat benar-benar mustahil untuk dikalahkan. しないものそうなり宮本武蔵 Tidak lama kemudian seluruh petarung arena bawah tanah berkumpul mengelilingi jasad Retsu. Kakek Tokugawa pun sangat menyayangkan kepergian seorang petarung hebat, bahkan dia sempat bertanya kepada semua orang, apakah kematian Retsu ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Master Kaku langsung menolak anggapan kalau semua ini adalah kesalahan Tokugawa. Soalnya sejak awal Retsu sendiri yang memilih aturan pertarungan menggunakan senjata. Lagi pula, Retsu memang tipe petarung yang selalu siap mempertaruhkan nyawanya demi sebuah pertarungan. Meski begitu, Tokugawa tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalahnya atas kematian Retsu. Setelah itu, Tokugawa meminta pendapat Musashi tentang Retsu. Awalnya Musashi terlihat bingung, tapi akhirnya dia bilang kalau melawan Retsu mengingatkannya pada pertempuran Sekigahara. Saat itu serangan datang dari segala arah, atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri, membuatnya tidak boleh lengah sedikit pun. Sensasi yang sama juga dia rasakan ketika menghadapi Retsu.
Musashi bahkan mengaku sangat kagum dengan keberanian Retsu yang nekat menangkap pedangnya dengan tangan kosong. Dia sampai mengaku sempat merasa takut, lalu meminta Tokugawa segera menyiapkan lawan berikutnya. もうやりたいのか。毎日でも構わん。 Di sisi lain, Bagi datang menemui Motube Izou untuk belajar sejarah sekaligus mendalami seni bela diri kuno. Motube langsung paham kalau tujuan Bagi sebenarnya adalah menghadapi Musashi. Dengan nada serius, dia mengaku menyesal karena gagal menghentikan Retsu hingga akhirnya tewas. Menurutnya, tidak ada petarung modern yang sanggup mengalahkan Musashi. Karena itu, dia bertekad melindungi semua orang dari monster tersebut. こそだ。私には君らを。 Ucapan itu jelas membuat Baki naik darah. Dia sama sekali tidak mau berada di bawah perlindungan siapapun. Motobe pun menjelaskan kalau Musashi bahkan belum mengeluarkan seluruh kemampuannya saat melawan Retsu. Sepertinya Musashi masih ingin menikmati berbagai teknik bela diri modern. Itulah alasan Motobe yakin hanya pengguna seni bela diri kuno yang punya peluang untuk menghadapi Musashi. Mendengar hal itu, Baki langsung berdiri dan menantang Motobe memakai seluruh teknik kuno beserta semua senjatanya. Gobe-san kana? Motobe menjawab kalau semua perlengkapannya memang sudah disiapkan sejak awal. Baginya itu bukan tindakan licik, melainkan strategi bertarung, sama seperti yang dilakukan oleh Musashi. Dia pun meminta Baki menerima kenyataan kalau petarung modern tidak terbiasa menghadapi cara bertarung seperti itu, sehingga menurutnya hanya dirinya yang bisa melawan Musashi. Sementara itu, di kediaman Tokugawa, seorang inspektur jenderal akhirnya datang untuk menangkap Musashi. Alasannya sederhana, ada laporan dari para penonton area bawah tanah yang menyaksikan Musashi menebas lawannya sampai tewas. この内海に。弱い金じゃのした皆のしゃ。 Di sisi lain, pihak kepolisian ternyata tidak berniat membawa kasus ini ke pengadilan. Mereka justru menawarkan sebuah kesepakatan. Kalau Musashi bersedia menghadapi juara kendo berturut-turut, Sersan Takayomi Miwa mengatakan, maka semua tuntutan terhadapnya akan dibatalkan. Miwa sendiri sudah yakin kalau pria di hadapannya benar-benar Musashi yang asli. Soalnya, kemampuan Musashi saat melumpuhkan beberapa polisi sebelumnya benar-benar di luar nurul. 準備万端のようだな。のでしょう。陶器とでも言えばいいのでしょうか。なんか Tidak lama kemudian, duel pun dimulai menggunakan Shinai alias pedang bambu khas Kendo. Dalam waktu singkat, Musashi berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Setelah duel itu, perhatian Musashi langsung tertuju pada seorang pria tua bernama Shibukawa. Meski usianya sudah lanjut, otot inti tubuhnya masih terlihat sangat kokoh. Shibukawa pun menyambut Musashi dengan penuh hormat dan mengajak berjabat tangan. Namun di balik salam itu, dia diam-diam memberikan sedikit balasan atas kematian Retsu. Dia mengaku belum pernah merasakan teknik aneh seperti itu sebelumnya. Shibukawa lalu menjelaskan kalau teknik tersebut berasal dari aliran Aiki, sebuah metode bertarung tangan kosong untuk menghadapi lawan bersenjata yang dipelopori oleh Shokaku Takeda. Setelah masa Shokaku berakhir, muncullah seseorang yang mampu membawa teknik itu ke level lebih tinggi, dan orang tersebut adalah dirinya sendiri. Tak ingin terus berada di bawah tekanan, Musashi langsung melancarkan serangan dengan instingnya, bahkan mulai menggunakan gaya dua pedangnya. Shibukawa pun dibuat kagum karena Musashi bisa menyerang tanpa memberi celah sedikit pun. Menurutnya, teknik Aiki hampir mustahil diterapkan pada sosok seperti Musashi. Memang beginilah seharusnya kemampuan seorang legenda ahli pedang. Sementara itu, Motobe datang menemui Yujiro Hanma di apartemennya.
Kebetulan, Yujiro juga memang sedang ingin berbicara dengannya. Dia tahu Motobe jauh lebih paham soal gaya bertarung Musashi. Apalagi Yujiro sendiri sudah tidak sabar untuk bertemu langsung dengan pendekar legendaris tersebut. Motobe langsung menyarankan Yujiro untuk tidak menemui Musashi. Menurutnya, Musashi bukan lawan yang bisa dihadapi sembarangan. Dia bahkan meminta Yujiro tetap santai karena dirinya yang akan melindungi semua orang dari ancaman Musashi. Ucapan itu langsung membuat Yujiro Hanma murka. Seumur hidupnya belum pernah sekalipun dia dilindungi oleh orang lain. Buat Yujiro, perlindungan seperti itu justru terasa sebagai penghinaan. Melihat reaksinya, Motobe sendiri sampai merinding. Meski begitu, dia tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, melindungi semua orang dari keganasan Musashi adalah tanggung jawab sebagai penerus seni bela diri kuno.気がない怒っていた Tidak lama kemudian saat Musashi sedang bersama Tokugawa, Yujiro tiba-tiba muncul. Mereka pun duduk sambil menikmati minuman. Dari pertemuan itu, Musashi melihat Yujiro memancarkan aura layaknya gunung emas. Sementara Yujiro juga tidak menyangka akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan legenda samurai Miyamoto Musashi. Saat Musashi mengatakan aura Yujiro dipenuhi warna emas, Yujiro justru kurang menyukainya. Menurutnya itu menandakan kemurnian dirinya belum sempurna. Musashi sendiri sama sekali tidak bisa memikirkan hal seperti itu. Hidupnya memang dipenuhi peperangan. Dia telah melewati ratusan pertempuran, membuat namanya terkenal kemana-mana. Semakin banyak musuh yang mengejarnya, semakin tinggi pula kehormatan dan imbalan yang dia dapat. Musashi pun mengaku menikmati semua itu. Dia senang dipuji, ingin berdiri di posisi tertinggi, dan tidak pernah berniat lari dari siapapun. Tidak lama setelah saling menguji dengan serangan insting, Musashi dibuat kagum karena tubuh Yujiro terasa sekeras zirah. Bahkan tebasan pedangnya pun tidak mampu menembusnya. Sayangnya Yujiro sama sekali tidak menganggap itu sebagai serangan yang serius. Dia lalu mematahkan ujung botol di tangannya dan meminta Tokugawa memberikan katana asli kepada Musashi. Akhirnya, mereka sepakat melanjutkan duel di luar. Musashi terlihat begitu bersemangat karena sudah lama tidak merasakan sensasi seperti ini. Namun, sebelum pertarungan dimulai, Yujiro dengan santai meraih pedang Musashi sambil mengingatkannya agar tidak terlalu percaya diri. Di momen itu, Musashi mulai memahami bagaimana para petarung modern mampu bertahan hidup tanpa pedang. Dia bahkan mengakui kalau tinju Yujiro bisa mencapai level yang hampir setara dengan senjata. Meski begitu, dalam pikirannya tidak ada yang benar-benar bisa melampaui ketajaman pedangnya. Karena itu juga dia kembali menantang Yujiro untuk terus menghadapi tebasannya. こんな男もいる この密という一点においてこの世に被験するものがない。仕掛けられた攻撃を急所へと滑り込ませと分かるまで Musashi sempat terpental hingga pedangnya terlepas dari tangannya. Namun dia langsung berdiri lagi. Kali ini dia merasa inilah saat yang tepat untuk mencoba teknik baru yang sudah lama dia kembangkan. Saat usianya menginjak 58 tahun, Musashi memang sudah jarang berlatih menggunakan pedang bersama murid-murid samurainya. Dia sengaja membiasakan diri bertarung tanpa senjata. Selain itu, Musashi juga dikenal gemar menulis.
Seiring waktu, semua tulisan itu tidak lagi dituangkan di atas kertas, melainkan langsung di dalam pikirannya. Dari sanalah dia mulai merasa kalau kuas sudah tidak lagi dibutuhkan, begitu juga pedangnya. Dia yakin dirinya tetap bisa bertarung hanya dengan tangan kosong. Kebetulan, lawan di hadapannya sekarang adalah Yujiro Hanma, sosok yang benar-benar diakui memiliki kekuatan murni yang luar biasa. Musashi pun menitipkan pedangnya dan bersiap bertarung dengan tangan kosong. Meski begitu, Yujiro masih bisa merasakan kalau gerakan Musashi tetap membawa esensi ilmu pedangnya. Melihat itu, Yujiro langsung naik pitam, langsung marah. Gara-gara gangguan tersebut, Tokugawa akhirnya menghentikan pertarungan. Setelah sadar dari pingsannya, Motobe meminta maaf kepada Tokugawa. Menurutnya, dia melakukan semua itu demi menyelamatkan Yujiro agar tidak terkena tebasan mematikan dari Musashi. Dia pun meminta izin untuk menjadi lawan Musashi di pertarungan berikutnya. Tokugawa mulai mengerti kalau sebagai pengguna seni bela diri kuno, Motobe memang ingin menguji kemampuannya melawan sang pendekar legendaris. Motobe sadar banyak orang meragukan dirinya, tetapi dia yakin bisa berdiri sejajar dengan Musashi. Bahkan jika pertandingan itu disetujui, dia berharap semua senjata, teknik bela diri, hingga bahan peledak diperbolehkan digunakan. Di sisi lain, Musashi yang masih bersama Yujiro mengaku cukup tertarik dengan pria yang tadi menghalanginya. Menurutnya, Motobe bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Yujiro pun menjelaskan kalau pria itu adalah Motobe Izou, alias seorang petarung yang menguasai berbagai jenis senjata dan teknik ninja. Bahkan sampai sekarang kemampuan aslinya masih belum sepenuhnya diperlihatkan. Saat akan pulang, Motobe tanpa sengaja bertemu dengan muridnya, yaitu Gaia. Mereka berdua memang sama-sama menyukai berbagai jenis senjata dan menganggap setiap alat punya kegunaannya masing-masing. Karena sudah lama tidak bertemu, Motobe mengajak Gaia berlatih tanding bersama. ジブリだ、立ち会ってみるか。危険な場所です。 君は無傷のままかなわんな。 Keesokan harinya, Tokugawa didatangi Jack Hanma. Setelah menjalani operasi pemanjangan tulang, tinggi Jack kini hampir mencapai 2,7 meter. Jack datang dengan satu tujuan, yaitu menantang Musashi. Namun Tokugawa menjelaskan kalau lawan Musashi sudah ditentukan, yaitu Motobe. Selain itu, Motobe juga melarang siapapun ikut menghadapi Musashi. Meski begitu, karena Jack tetap bersikeras, Tokugawa menyarankan agar dia lebih dulu bertarung melawan Motobe untuk membuktikan apakah dirinya mampu mengatasi pengguna senjata. Jack mengaku bukan ahli menggunakan senjata, tetapi pengalamannya dalam menghadapi lawan bersenjata sudah sangat banyak. Tidak lama kemudian, di sebuah taman, Jack Hanma akhirnya berhadapan langsung dengan Motobe, sang ahli bela diri tempur sejati, dan kali ini justru Motobe yang terlihat sedikit terkejut. Aho. 武器を取らせてくれ。 Benar saja seperti kata Tokugawa, Motobe di arena benar-benar berbeda. Di sana dia bisa bertarung dengan gaya andalannya tanpa menahan diri. Jack sempat menendang Motobe hingga terpental jauh. Tapi tanpa disadari, Motobe sudah lebih dulu menusukkan pisau yang tersembunyi di sepatunya. Setelah berdiri lagi, Motobe mengatakan kalau petarung seperti Jack akan kesulitan menghadapi orang sepertinya, bahkan jika Jack juga memakai senjata. じゃあ、本来のジャックなら一瞬で骨ごと噛みちぎるはずだ。 Tidak lama kemudian gigi Jack mulai rontok. Rupanya Motobe memang sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Dia mengenakan serat aramid, material super kuat yang biasa dipakai di dunia industri dan mampu menahan peluru maupun tebasan. Melihat kondisi Jack, Motobe menyayangkan lawannya yang kini kehilangan senjata andalannya, yaitu gigitan.
Ditambah lagi, kakinya juga mulai terluka, seolah membuktikan kalau ukuran tubuh besar saja tidak cukup untuk memenangkan pertarungan. Meski begitu, Jack sama sekali tidak berniat menyerah. Selama tubuhnya masih bisa bergerak, dia akan terus bertarung. 牙をなくしたとはいえともかなわねえ Motobe pun mengakui kalau kekuatan fisik Jack memang luar biasa. Bahkan saat ledakan terjadi, Motobe sadar dirinya hampir tidak punya celah untuk menghindar. Saat itulah dia memutuskan berhenti menahan diri dan mulai bertarung dengan serius. Menurut Yujiro, siapapun yang kepalanya lebih dulu menyentuh tanah berarti dialah yang kalah. Tapi Motobe punya pandangan berbeda. Baginya, hasil akhir pertarungan ditentukan oleh hidup dan mati. Sebenarnya dia bisa saja menghabisi Jack saat itu juga. Namun sejak awal tujuannya bukan untuk membunuh, melainkan melindungi semua orang. Keesokan harinya muncul kabar tentang sebuah kapal nelayan yang hancur secara misterius. Saat penyelidikan berlangsung, tiba-tiba terlihat Pickle yang sedang menangkap seekor buaya raksasa dan langsung membawa buruannya pergi. 小さな恐竜である Musashi yang melihat berita itu sontak menebas layar televisi karena tertarik dengan sosok pria tersebut. Dia pun bertanya siapa sebenarnya orang itu. Tokugawa lalu menjelaskan kalau pria itu adalah Pickle, si manusia primitif terkuat dari zaman kapur. Mendengar penjelasan itu, Musashi langsung ingin bertemu dengannya. Dan yap, sampai situ dulu cerita anime kali ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Menurut gue sih tegangnya dapet banget. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Sampai ketemu guys, bye-bye. 細胞がおじけてる